Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, pemirsa. Saya ingin kembali kepada Pak Ponto, Pak Sulaiman Ponto. Oke lah, Anda mengatakan bahwa Israel negara sendiri, Palestina negara sendiri. Tetapi Pak, secara de jure memang mungkin ada seperti itu Pak. Tetapi dari informasi yang saya dapatkan, kemarin saya juga sempat membaca sebuah berita dari sebuah media besar, ternyata mayoritas daerah di Palestina, tanah di Palestina itu secara de facto sudah diduduki oleh Israel. Ini bagaimana Pak? Apakah kita juga tidak bisa untuk memberikan dukungan ataupun sebaiknya tidak memberikan dukungan juga untuk hal tersebut? Padahal di undang-undang kita tidak menyetujui adanya penjajahan, Pak. Nah, pendudukan itu kan bukan penjajahan. Kalau penjajahan, bangsanya pun ikut dijajah seperti Indonesia dulu. Tidak ada perebutan. Ini kan terpisah, Israel sendiri, Palestina kan sendiri. Nah, kalau berbicara wilayah, sulit kita berbicara ini karena Israel sendiri kan punya alasan juga mengapa itu terjadi kan. Jadi kalau sebenarnya kan perebutan wilayah mereka dari dulu itu perbuatan wilayah. Nah ini kan sudah turun temurun itu perbuatan wilayah seperti itu. Saya kira kalau dua-dua atau bisa menahan diri itu tidak akan terjadi. Tapi ini kan selalu salah satu tidak bisa menahan diri, akibatnya yang satu membalas. Kan itu. Jadi kalau memang seperti ini ya dua-dua, jangan salah satu. Kalau kita salah satu terus diam diharuskan mengalah, ya tidak akan selesai-selesai. Ini kan bukan barang baru, barang lama, ini kasus lama. Dan dari situ kan kita sudah bisa lihat. Siapa Pak yang harus mengalah kalau menurut Bapak dalam konteks ini Pak? Kalau memang harus salah satu yang mengalah, kalau dua-duanya sama-sama membentang ya nggak bisa. Dua-duanya harus mengalah. Dua-duanya, kan selama ini kita bisa lihat diam. Kan diam. Tapi kan lihat kemarin, itu kan mulai dari bagaimana sekelompok orang yang melempari Masjid Al-Aqsa, kan mulainya dari situ. Yeah. Itu awalnya. Nah, dari awal situ kemudian Israel kan diroket kan. Nah, karena diroket ya marah. Ya namanya orang besar diroket begitu kan ya marah. Dibalas, ya kan itu. Coba kita lihat itu awal-awal. Awal-awalnya kan itu hanya dari sekelompok orang yang melempar masjid kan itu awalnya. Tapi awalnya yang memprovokasi, yang menyerang adalah pihak Israel ke Gaza, Pak Sulaiman. Kita dengarkan Bang Saleh dulu. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya bagaimana tentara ataupun polisi Israel masuk ke Masjid Al-Qudus ya, itu yang disucikan oleh 3 agama besar ya. Itu kan luar biasa, sampai orang teriak-teriak lari-lari, malah digebukin, bahkan ada yang ditembak pakai senjata, walaupun senjatanya itu kemarin kan bukan yang tajam ya, tetapi tetap aja itu sangat melukai. Itu kan benar-benar adalah bentuk kebrutalan yang menurut saya sangat tidak bisa diterima. Karena apa? Orang sedang ibadah di situ. Itu kan tidak bisa diterima. Lalu misalnya kemudian yang kedua, ini kan soal perebutan wilayah dan seterusnya. Ini tapi tidak adil perebutan wilayah. Coba kita lihat bagaimana Israel didukung oleh negara-negara besar dan di mana Palestina ditinggalin sendiri. Siapa sih yang berani yang mendukung Palestina ini? Coba semua negara-negara Arab itu diam semua. Kenapa? Karena ada negara-negara besar yang tidak bisa diminta tolongin dalam tanda petik ya untuk membantu mereka. Sementara negara-negara Arab ini kan masih negara-negara sedang. Ya, akhirnya kalau misalnya mereka beraliansi dengan Palestina, mereka takut kepentingan mereka di dunia internasional terganggu. Belum lagi PBB tidak adil. Mana Dewan Keamanan? Oke lah sekarang kita minta supaya mereka berdiam. Artinya jaga diri, tarik diri dulu. Tapi kan Dewan Keamanan nggak juga turun ke sana. Sekarang itu dibiarkan, ada makin banyak orang meninggal. Kalau dengan posisi seperti sekarang ini kita diam, tidak bicara, tidak bergerak, tidak melakukan apapun, saya khawatir orang-orang Palestina ini akan lambat laun ya akan habis. Kenapa? Ya dibiarkan, karena nggak seimbang. Walaupun katanya ini ada roket, ada apa segala macam, tapi kan roket yang dimiliki oleh Hamas itu jauh lebih sedikit dan kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan apa yang dimiliki oleh Israel. Israel ini persenjataannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan negara yang seperti yang ada di Palestina tadi. Tapi dengan kita cara bersuara seperti ini, Bang Saleh, di mana posisi kita? Kita juga bukan sebuah negara adidaya, sedangkan sejumlah negara-negara yang cukup besar saja ketika di veto Amerika yang ketiga kalinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya tuh mengatakan begini ya, minimal kan Indonesia itu bisa melakukan setidaknya 3 hal lah. Pertama tentu di di PBB kita harus berbicara. Indonesia harus melakukan lobby-lobby dan diplomasi dengan negara-negara besar itu. Karena kita punya kepentingan juga dengan mereka. Mereka juga punya kepentingan dengan kita. Pada titik itu ada hal-hal yang bisa kita kerjasamakan. Kemudian yang kedua, ya Indonesia harus bicara dengan Oki
organisasi yang betul-betul di mana negara-negara Islam bersatu untuk bagaimana mengadvokasi membantu rakyat Palestina. Yang ketiga, minimal yang paling sederhana adalah bagaimana kita mengumpulkan bantuan yang ada sama kita, yang selama ini juga sudah ada sebetulnya di Indonesia, yang bisa kita salurkan kepada mereka. Hari ini saya pakai begini nih ya, bukan karena mau tampil di sini, karena kebetulan saya dari kemarin keliling dengan ormas-ormas Islam yang semuanya itu sangat menyayangkan dan merasa bersedih dengan apa yang terjadi hari ini. Dan kita mengajak mereka semua untuk mengulurkan tangan apa yang mereka miliki. Jadi kalau sekarang ini ngapain sih ngurusin mereka dan seterusnya, itu kan waduh, ini minimal ya, selemah-lemah iman ini, minimal kita itu berdoa pada mereka. Berdoa kepada mereka supaya mereka itu bebas, mereka itu bisa melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik, mereka itu bisa sekolah, mereka itu rumah sakit yang nggak dibom, lembaga-lembaga pendidikannya nggak diganggu, nggak dibom, dan mereka itu bisa hidup sejahtera. Mereka ini sekarang coba bayangkan Palestina, banyak hidup mereka sekarang dari bantuan internasional. Pak Sulaiman, Indonesia harus bertindak karena ancamannya nyawa orang di Palestina juga bisa semuanya lenyap. Itu yang dikhawatirkan tadi dari Bang Saleh. Minimal berempati gitu, minimal ada doa Pak Sulaiman. Tapi Anda kesannya ya tidak usah mengurusi